Baik, selamat malam, Jen Prof dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, dari kelompok kami, yang mana pada pertemuan ini yang akan dipresentasikan adalah terkait dengan populasi, sampel, definisi operasional, variabel, dan instrumen penelitian. Kami dari kelompok 4 ada 3 orang. Pertama saya, Iputu Hendika Permana, lalu ada Iputu Gede Yoga Dharma Putra, dan ada Luwinda Pratiwi. Yang pertama kita akan membahas tentang populasi. Populasi menurut ahli, yang pertama, Jen bisa mundur satu slide. Ya, populasi menurut ahli yang pertama ada Cooper and Emery di tahun 1997, yaitu seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Lalu Kuncoro tahun 2023 menyebutkan bahwa populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Lalu yang berikutnya ada Nazir di tahun 1999 mendefinisikan bahwa populasi itu merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang ditetapkan. Populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang akan kita buat inferensinya. Populasi adalah berkenaan dengan data, bukan dengan orang maupun bendanya. Lalu ada pendapat dari Sumantri di tahun 2006, yaitu keseluruhan elemen atau unit elemen atau unit penelitian atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Lalu berikutnya dari Gasper tahun 89, populasi itu adalah keseluruhan unsur-unsur yang akan diteliti atau yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dan tentunya kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk keadaan dari objek-objek tersebut. Lalu Sugiono pada tahun 1997 menyatakan bahwa populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang terakhir ada Ridwan dan Tita Lestari tahun 97. Populasi itu menurut Ridwan dan Tita Lestari adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Jadi kesimpulannya, populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga, di mana unit analisis adalah unit atau satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Nah, penentuan populasi ini dapat dibantu oleh 4 faktor, yaitu isi, satuan, cakupan atau skop, dan waktu. Di sini kami mengambil contoh, yaitu suatu penelitian tentang pendapatan keluarga petani di Kabupaten Badung tahun 2024. Maka, populasinya dapat ditetapkan dengan 4 faktor tersebut. Yang pertama, yaitu isi. Isi adalah semua keluarga petani. Lalu satuannya adalah petaninya sendiri atau penggarap atau pemilik tanah. Lalu cakupannya atau skupnya Kabupaten Badung. Dan waktunya adalah di tahun 2024. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang sampel. Ini adalah sampel menurut para ahli, di mana yang pertama ada Sumantri di tahun 2006. Sampel itu menurut Sumantri adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Kalau menurut Furkon di tahun 1999, sampel adalah sebagian anggota dari populasi. Lalu Pasaribu di tahun 1975 mengatakan sampel adalah sebagian dari anggota-anggota suatu golongan atau kumpulan objek-objek yang dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan atau menarik kesimpulan
mengenai golongan atau kumpulan itu. Lalu Sugiono, yang sangat populer ini di tahun 97, menyatakan bahwa sampel sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan Ari Kunto di tahun 1998 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jadi kesimpulannya adalah sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi. Nah, lalu bagaimana sih sampel yang memenuhi syarat? Ini adalah teknik atau metode penentuan sampel yang ideal, memiliki ciri-ciri dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi tersebut, dapat menentukan presisi, sederhana sehingga mudah dilaksanakan, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang murah. Presisi yang dimaksud adalah presisi yang merupakan standar error, nilai rata-rata populasi dikurangi nilai rata-rata sampel. Syarat dari sampel tersebut ada dua, akurasi, presisi. Akurasi atau ketepatan yaitu tingkat ketidakbiasan atau kekeliruan di dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada di dalam sampel, maka makin akuratlah sampel tersebut. Tolok ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasi. Agar sampel dapat memprediksi nilai dengan baik sebuah populasi, maka sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi yang dikutip dari Nanlin tahun 1976. Lalu presisi, memiliki estimasi presisi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Presisi diukur oleh simpangan baku atau standar error. Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku dari populasi, maka makin tinggi pula tingkat presisinya. Berikutnya akan dijelaskan definisi operasional variabel oleh rekan kami, Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional variabel ini adalah bagaimana cara untuk mengubah konsep abstrak menjadi elemen-elemen konkret yang dapat diukur dan diamati secara langsung. Proses ini membantu peneliti untuk mengumpulkan data dengan jelas dan terukur, serta memastikan bahwa setiap variabel yang diteliti dapat dijabarkan secara spesifik. Dengan definisi operasional yang baik, peneliti dapat menghindari ambiguitas, memungkinkan replikasi penelitian, dan menyediakan dasar bagi pengukuran yang valid dan reliable. Hal ini sangat penting untuk keberhasilan dan kredibilitas sebuah penelitian. Berikutnya pentingnya definisi operasional. Nah, di sini ada kejelasan yang dimana definisi operasional yang baik menghindari ambiguitas dalam pengukuran variabel. Ini memastikan bahwa setiap peneliti memahami dengan tepat apa yang sedang diukur dan bagaimana mengukurnya. Yang kedua ada replikasi, di mana dengan definisi operasional yang jelas, penelitian dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang serupa. Ini meningkatkan kredibilitas dan validitas penelitian secara keseluruhan. Dan yang terakhir, reliabilitas dan validitas. Definisi operasional menyediakan dasar bagi pengukuran yang valid dan reliable. Ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan konsep yang ingin diukur. Next. Nah, elemen utama definisi operasional. Yang pertama di sini adalah konsep variabel, yang dimana elemen dasar yang menggambarkan ide atau fenomena yang ingin dipelajari dalam suatu penelitian, seperti motivasi kinerja atau kepuasan perlu dijembatani dengan indikator yang tepat untuk diukur. Yang kedua, pengukuran dimensi. Jika sebuah variabel memiliki beberapa dimensi, definisi operasional harus menjalankan bagaimana masing-masing dimensi tersebut akan diukur. Contohnya di sini misalnya jika variabelnya adalah kepuasan pelanggan, dimensi yang bisa diukur antara lain mungkin kecepatan pelayanan, keramahan staf, dan kualitas produk. Yang ketiga, indikator pengukuran. Definisi operasional mengidentifikasi indikator atau komponen spesifik
yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Contohnya di sini misalnya variabel motivasi kerja yang di mana indikatornya bisa mencakup jumlah jam lembur yang diambil secara sukarela. Dan yang terakhir, skala pengukuran. Setiap indikator diukur dengan skala tertentu seperti skala Likert, nominal, ordinal, interval, atau rasio untuk memastikan hasil pengukuran yang konsisten. Next. Nah, di sini saya ambil contoh definisi operasional motivasi kerja, yang di mana konsepnya di sini motivasi kerja ini adalah sejauh mana sih seseorang karyawan terdorong untuk berusaha keras dan konsisten dalam mencapai tujuan kerja. Yang kedua ada yang kedua adalah dimensi, yang di mana di sini ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi intrinsik ini adalah pengaruh dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik adalah pengaruh dari eksternal atau luar. Nah, indikator di sini motivasi intrinsik, contohnya seperti jumlah ide inovatif yang diajukan dalam rapat tim. Dan untuk motivasi ekstrinsik di sini contohnya seperti jumlah bonus yang diterima sebagai hasil kinerja yang baik. Untuk skala pengukurannya bisa menggunakan skala Likert di mana 1 sampai 5 dari yang sangat tidak termotivasi sampai dengan sangat termotivasi. Next. Nah, penerapan definisi operasional dalam penelitian. Untuk yang pertama di sini perencanaan penelitian. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi variabel-variabel kunci dan mulai merumuskan definisi operasional awal. Ini membantu dalam merancang metodologi penelitian yang tepat. Nah, yang kedua di sini adalah pengembangan instrumen di mana definisi operasional digunakan untuk mengembangkan instrumen penelitian seperti kuesioner atau panduan wawancara. Setiap pertanyaan atau item harus mencerminkan indikator yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengumpulan data. Selama proses pengumpulan data, definisi operasional memastikan bahwa semua peneliti dan asisten penelitian memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang sedang diukur. Dan yang terakhir, analisis dan interpretasi. Dalam tahap analisis, definisi operasional membantu peneliti menginterpretasikan data dengan tepat dan menarik kesimpulan yang valid berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat malam. Suaranya terdengar ya? Oke, saya lanjutkan. Yang sesi yang terakhir, kami akan membahas mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian ada kuesioner, wawancara, dan observasi. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada kuesioner. Kuesioner merupakan alat yang berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner harus dirancang dengan jelas untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti perlu memahami pertanyaan investigasi yang ingin dijawab dan memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner berkontribusi pada tujuan tersebut. Jenis pertanyaan. Yang pertama itu adalah pertanyaan target. Pertanyaan target merupakan pertanyaan yang langsung berkaitan dengan tujuan penelitian dan investigasi. Ini biasanya kalau kita kuesioner itu dalam penelitian, ini pertanyaan target ini langsung mewakili masing-masing indikator atau variabel yang kita teliti. Jadi masing-masing variabel terdapat beberapa set pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan klasifikasi. Pertanyaan yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik responden seperti demografi yang memungkinkan analisis lebih lanjut. Ini contohnya itu data diri responden yang ada pada kuesioner, biasanya ada pada bagian awal kuesioner. Kemudian pertanyaan administratif, yaitu pertanyaan yang mencatat informasi tentang kondisi wawancara seperti lokasi dan waktu. Konstruksi pertanyaan. Yang pertama, konten pertanyaan. Peneliti harus mempertimbangkan apakah pertanyaan tersebut perlu diajukan, apakah pertanyaan tersebut memiliki cakupan yang tepat, dan apakah responden dapat memberikan jawaban yang memadai. Berarti di sini maksudnya itu adalah dalam kita membuat kuesioner, kontennya itu harus sesuai dengan variabel yang akan kita teliti atau bisa mengukur
variabel yang kita teliti. Yang kedua adalah penggunaan bahasa. Pertanyaan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, agar tidak terjadi ambiguitas dan kebingungan dalam menjawab pertanyaan oleh responden. Kemudian strategi respon peneliti harus memilih antara pertanyaan terbuka atau tertutup berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik responden. Skala pengukuran. Terdapat 4 skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal yang digunakan untuk mengkategorikan tanpa urutan atau ranking, misalnya jenis kelamin, status pernikahan, dan lainnya. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal memberikan informasi tentang urutan atau ranking, tetapi tidak menunjukkan jarak yang sama antar kategori. Misalnya tingkat kepuasan. Kemudian skala interval. Skala interval memiliki semua karakteristik skala ordinal, tetapi juga memiliki jarak yang sama. Misalnya suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang paling lengkap karena memiliki semua karakteristik skala interval dan juga memiliki titik nol yang absolut. Contohnya itu adalah pertanyaan terkait berat badan, tinggi badan, pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian pengujian instrumen. Yang kita kenal dalam pengujian instrumen itu adalah pengujian validitas dan reliabilitas. Validitas sendiri mengacu pada sejauh mana instrumen kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi sejauh mana instrumen dalam penelitian kita itu mampu menjawab dari pertanyaan penelitian kita. Untuk uji statistiknya itu biasanya digunakan adalah analisis faktor. Kemudian reliabilitas mengacu pada kekonsistenan hasil yang diperoleh dari kuesioner. Jadi ketika kuesioner itu dicoba di beberapa orang dan di beberapa situasi itu menghasilkan hasil yang sama. Itu namanya reliable. Uji statistik yang digunakan adalah koefisien alpha-Cronbach atau Cronbach-alpha. Dengan memastikan bahwa kuesioner valid dan reliable, peneliti dapat meningkatkan keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan, yang pada gilirannya akan mendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Sekarang kita ke contoh kuesioner. Saya stop share dulu yang ini. Oke, lanjut ya. Ini contoh kuesioner yang sudah saya siapkan. Jadi yang bagian pertama itu adalah terkait informasi demografis. Biasanya ini ada di awal pertanyaan kuesioner yang berisikan tadi tentang usia responden, jenis kelamin, dan frekuensi kunjungan ke klinik misalnya. Yang bagian kedua itu terkait pertanyaan target ya istilahnya tadi. Pertanyaan tentang kepuasan layanan. Jadi di sini mulai ditanyakan yang terkait dengan variabel yang kita teliti. Misalnya di sini tentang kepuasan layanan pada sebuah klinik. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan yang Anda terima dari klinik kami, dan lain sebagainya. Kemudian yang bagian ketiga adalah pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan yang bebas gitu dijawab oleh responden. Tujuannya apa? Nanti untuk memperdalam analisis kita ketika kita telah mendapatkan hasil statistik dalam pengujian hipotesa kita, misalnya ada yang tidak didukung atau bagaimana, mungkin bisa didapatkan jawabannya dari pertanyaan terbuka. Ini pertanyaan tertutupnya. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami terkait populasi, sampel, definisi operasional variabel, dan yang terakhir tentang instrumen atau kuesioner. Selanjutnya mungkin bisa menjadi bahan diskusi dan masukan dari Prof. Wardana dan juga teman-teman di kelas. Terima kasih.